Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Oktober 2023 jam 20.46. Kita mulai belajar lagi untuk NetBeans. NetBeans-nya saya buka dulu ya. NetBeans untuk Python, ini untuk Visual Studio Code, ini untuk Visual Studio Code, ini untuk Android Studio. Kita belajar yang apa aja NetBeans. Oh, ini ada program ya, Postman. Belajar NetBeans aja ya. Kita akan belajar dasar-dasar grafik yang ini nih. Sebelah atas, dasar-dasar grafik untuk ini keterangan dari dosennya. Seperti ini kita disuruh bikin grafik 3 dimensi, 2 dimensi. Nah, saya sarankan sih kalau mau bikin grafik-grafik seperti ini, kita tentukan dulu itu kita mau bikin apa. Nanti kemudian kita gambar melalui kertas atau melalui Microsoft Word bisa atau melalui PowerPoint. Karena kalau kita langsung menuliskan angka-angka koordinatnya langsung di dalam program-programnya ini NetBeans ini kita juga juga bikin new JFrame itu dasar grafik D2 grafik 2D bukan objek ya 2D tahulah tugas keberapa ini. Ya pokoknya itulah grafik 2D 4 objek. Ya udah begitu aja ya, saya finish. Misalkan kita mau gambar segitiga dari sini itu kan kita susah untuk gambarnya langsung karena kita nggak tahu kalau langsung dari sini tuh kita nggak tahu mau nulis di angka koordinat berapa. Jadi baiknya kita gambarkan dulu dalam ininya dalam apa PowerPoint atau ini misalkan saya udah kasih gambaran seperti ini nih. Ini seandainya adalah monitor untuk JFrame itu ya. JFrame-nya adalah ini. Send to back send to back ini saya kasih save filenya empty aja ya tanpa. Nah ini garis ini seandainya JFrame-nya itu kita tentukan dulu batas kiri dan batas atasnya objek itu akan berada. Kita ambil batas kirinya contohnya batas kiri itu di sini ya sebelah kiri paling kiri itu kita bisa nulis di angka berapa misalkan angka di kurang lebih di angka 100 kurang lebih yang ke 100 dan dari atas dia tuh kurang lebih jaraknya 50. Maka kita tuliskan batas atasnya adalah 50, kemudian batas kirinya adalah 50. Nah, ini harus dibikin dulu dideklarasi sebagai variabel. Sehingga di sini kita deklarasikan pertama bikin ini dulu ya, void paint kemudian standar ini untuk bikin grafik karena kita butuh fungsi dari paint ini. Ya, starter perlu. Ini saya optionnya bisa digedein kayaknya ya. Apa itu? Saya lupa di tool option biar tulisannya agak gede. Font colornya, console-nya saya pakai flat dark. Console-nya ini saya pakai 24 ya, kemudian dikit, biar gedean. Nah, biar kelihatan besar. Oke, kita lanjut ya. Point, saya ulang ya, biar nggak putus tadi. Ini dari sini ya saya mulai di bawah extend JavaScript. Baik yang salah tuh bikinnya di sini, banyak yang salah di setelah main. Jangan bikin di sini, tapi bikinnya di bawah extend JFrame ini. Void paint ini utama ya, harus wajib mandatory. Paint terusnya grafik ini juga mandatory wajib. Y, ya, paint grafik. Nah ini sebelah kiri biasa nih akan jadi pertanyaan nih sebelah kiri sini. Klik gambarnya add import Java Graphics. Kemudian ini ada lagi ditambah menjadi add override annotation. Override itu artinya bahwa function ini sebetulnya sudah dimiliki oleh JFrame. Kemudian kita menuliskan ulang fungsi yang sudah dimiliki oleh JFrame, kita tulis ulang. Maka kita mengatasnamakan dengan override, mengatasnamakan. Udah, terusnya dijadikan sebagai paint to public. Nah, kalau udah hijau ini berarti udah normal dan udah bisa dipakai.
Kembali kepada PowerPoint-nya. Ini kita bikinin dulu ya. Bikin PowerPoint-nya dulu. Bikin PowerPoint-nya maksudnya apa? Biar jelas batas-batasnya. Di sini menjadi integer integer ya. Integer batas atas. Yang artinya batas atas itu di sini kayak gini nih. Ini kan kita menulisnya dari atas ini sampai batas ini ya. Nah, inilah yang batas atas dari sini mau jarak berapa dan batas kiri dari mau jarak berapa. Itu baiknya kita tentukan dulu di awal-awal. Batas atasnya adalah sama dengan 50. Tuh. Kemudian integer batas kiri, ya batas kiri adalah sama dengan 100. Nah, sekarang kita coba bikin kotaknya. Ini lebih enak kok kalau sudah kita tentukan batasan seperti ini. Hmm, kita bikin kotaknya. Misalkan kita ambil kotak yang merah ini. Kita ambil kotak yang merah. Yang merah ini kan round rack. Ini dia nih. Yang merah ini kita coba ya nih. Yang merah itu kan ini round rack. Grafik 2D. Kita ikutin dulu ini sesuai dengan apa tugasnya. Grafik 2D round rack. Round rectangle artinya gitu ya. Round rack itu adalah rectangle sama dengan grafik 2D. Oke. Ini grafik 2D ya kita butuh ini biasa nih. Ada tanda merah balon ini, kita klik ya. Yang ini nih, di sebelah kiri ini, kita klik, add import. Itu standar, itu biasa itu. Oke, round rack. Round rack itu ya ya udah yang berbentuk kotak, tapi dia bevel kiri, nggak berbentuk sudut untuk kiri kanan atas bawahnya. Round rack, round rack, itu pakai ini aja, round rack, set color. Ini kita ambil yang sama dulu ya, biar kita tahu fungsi dari ini tuh nanti apa sih gitu. Color dot red, kemudian round rack depth fill, apa deh fill round rack. Oke, nah ini coba lihat di sini. Ini lebih mudah kita nih. Ini kan fill X width-nya. Kita mau bikin kotak ini kan, mau bikin kotak seperti ini nih, seperti yang di sini. Nah, X width X ini menunjukkan koordinat X-nya, apa koordinat X-nya, koordinat sebelah kiri. Y-nya koordinat di sini. Nah, di sini juga ya. Width-nya, panjangnya dari sini ke sini. Nah, nah lebih enak tuh bahasanya kita beginikan aja. Misalkan ini kan sudah jelas nih. Kita mau bikin kotak rectangle ya. Udah nih dicuekin, kita bikin kotak rectangle nih seperti ini. Pakai apa sih? Saya bikinnya pakai ini ya. Ini pakai ini. Ini kan kotak rectangle nih. Nah, ini mau bikin di batas berapa? 100 dengan 50. 150 dan 100 kan di sini di pojok sini kiri atas. Nah, kemudian tentukan dulu mau panjangnya berapa? Panjangnya dari kotak ini. Itu lebih benar-benar lebih enak kok kalau misalnya kita bikin pakainya itu eh, pakai variabel-variabel dulu. Mana? Start ini Sheffield Novil. Oke. Ini Ctrl D. Saya kasih lagi di sini. Ini saya giniin aja ya di sebelah sini. Dua batas atas, batas kiri. Ya ini dihapus. Nah, ini batas atas, batas kiri, kemudian panjang panjang kotak ya. Panjang kotak. Panjang kotak misalkan taruh aja angka 200. Kemudian tingginya, tinggi kotak ini, tinggi itu dari sini ke sini ya, tingginya ya tahu lah ya tinggi ya. Nah, tingginya tuh ini kan panjang kotak. Sekarang tinggi kotak, tinggi kotak misalkan terus 250.
Sehingga ini kalau dari sini kan bisa langsung ditransfer ke sini. Kita copy dulu ke sininya, kita tuliskan di sebelah kiri sini, lihat binnya. Integer batas atas berarti integer panjang kotak sama dengan 200. Ini misal ya, ini contohnya panjangnya 200. Kemudian integer tinggi kotak. Kenapa kita perlu nulis variabel? Karena kalau nggak ditulis variabelnya, kita tuh pusing kalau udah kebanyakan grafik. Bukan satu dua grafik, bisa suruh bikin tiga empat itu pusing. Lebih baik kita baca angka, baca kata atau kalimat ketimbang baca angka. Udah nih, jadi fill round track itu kita isi baris X. X-nya itu berarti yang sepanjang ini, yang 100 ini nih. X, yaitu batas kiri. Itu batas kirinya kan. Enaknya gini. X batas kiri dan Y batas kanan. Batas atas. Kan kalau Y itu kan kecenderungannya dari atas ke bawah ya. Y itu adalah dari atas ke bawah. Itu koordinat. Kalau yang X dari kiri ke kanan. Ya, ini berarti X-nya adalah X batas kiri. X batas kiri, kemudian kok nggak ada? Coba lihat tuh. Oh, ini kan huruf B-nya huruf besar. Sementara yang ada di sini hurufnya huruf kecil. Ini harus tepat sama. Jadi saya samain semua. Batas atas, batas bawah. X batas, kemudian Y-nya sendiri adalah Y-nya batas atasnya. Y batas atas. Dan width-nya itu sendiri adalah, width itu kan lebar ya. Panjang kotak. Sini panjang kotak. Kan lebih enak dibaca seperti ini ketimbang pakai angka doang. Height-nya, height-nya tadi itu kan tinggi kotak. Tinggi kotak. Kemudian arc itu adalah sudut. Arc itu adalah sudut. Ini adalah sudut. Dia pakai apa ya? Di sini dia pakainya di angka berapa? Di angka 30. Sudutnya 30. Oke, sudut kotak integer, sudut kotak sama dengan 30. Ini sudut kotak ini ya. Sudut kotak adalah 30. Sudut kotak ini ya, arc width sudut kotak. Instruksi aja dia sama lah sudut kotaknya. Nggak usah dipusingin yang sudut kotak ini. Nggak terlalu pengaruh. Dia hanya lebar 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 lengkungan. Ya, kemudian baru kita jalankan shift F6 ya. Atau ya di sini biasa saya kerjakannya pakai ini ya. Run file. Nah, itu sudah jadi tuh. Ini kalau kayak gini enak tepat kita ngukurnya enak karena sudah tahu koordinat-koordinatnya. Ya, seandainya kita nih ya, seandainya ya. Ini kan run file gitu. Misalnya kita, tinggi banget ini, saya maunya kotaknya nggak sampai segitu. Ya sudah, ini kan tinggi kotak ya. Tinggi kotaknya ya diganti nggak sampai 2,5. Misalkan lebih pendek lagi 150. Ctrl S, simpan, kemudian Shift F6. Sudah, Shift F6. Nah itu beda sudah hasilnya. Ya, tapi begitulah lebih enak kita pakai deklarasi variabel, lebih mudah pembacaannya. Oke, sekarang masuk kepada materi. Masuk kepada materi. Hmm, sekarang mau bikin apa nih? Tugasnya kan minimal 4 objek bangun daftar. Bebas bikin apa aja. Nah, kita ngarang dulu nih, Pak. Kita ngarang dulu pakai PowerPoint aja. Misalkan saya mau ngarang mau bikin rumah. Contoh aja ya, contoh mau bikin rumah. Maka ya ini saya insertnya shape-nya kotak sini ya. Rumah inilah ya, orange. Ini saya hapus ya karena sudah nggak berlaku lagi tadi. Udah udah bikin rumah, dia butuh segitiga ya. Dia butuh segitiga, saya masukin segitiga.
Oke, di sini. Nah, terusnya misalkan dia punya tadi jendelanya macamnya seperti oval ya. Gini tadi. Ini jendelanya misalkan. Kemudian dia juga punya lingkaran. Lingkaran untuk ya barangkali dia punya apa jendela juga ya. Jendela yang bentuk lingkaran. Saya masukin lagi shopnya. Oke, ini udah 4 ini. Udah 4 ya. Nah, nah ini kan kalau kayak gini kita bingung ini. Bingung ini kira-kira di angka berapa, di angka berapa, di angka berapa. Sebab itu makanya kita kira-kira aja dulu. Ini saya grup ya. Kontrol grup. Saya taruh di sini nih. Kurang lebih nih. Nah, kurang lebih angka di sini. Kan kalau dari sini jelas nih kira-kira tingginya berapa. Kemudian eh ini udah 4 kan? Satu, dua, tiga, empat. Tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa. Kita mulai dengan segitiganya. Ini udah pastikan, tinggi segitiganya udah pastikan. Berarti koordinatnya ada yang, kan kalau untuk bikin segitiga, itu, saya contohin, kalau bikin segitiga kan seperti yang dalam contohnya itu, ini segitiga nih, dia ada 3 koordinat nih, x, y, x, y, x, y, x, y, x, y. Grafik 2D segitiga. Ini sekarang kita bicara tentang koordinatnya ya. Gimana meletakkan koordinat biar tepat dan n gitu. Juga gampang dilacak nantinya. Kembali kepada ini. Nah, ini saya bawa ke sini ya. Integer x-nya. Oke, saya oke. Nah, kira-kira nih x-nya. X-nya itu kan dia butuh 3 posisi ya. Posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ini pertama nih. Ini X1 nih di sini nih. X1 ya. Kemudian ini yang saya kecilin ya. Jadi 12 dan warnanya sedikit merah. Nah, ini X1. Ini X1 nih. Kemudian yang sini adalah ini X2. Yang terakhir adalah X3. X3. Begitupun dengan Y-nya. Y1, Y2, dan Y3. Sekarang kita ke X1. X-nya kan sudah jelas ini. Dia mepet ke kiri. Berarti X1-nya adalah 100. Ya. Yang kedua, hmm, yang kedua adalah X2. X2-nya itu kan dia antara X1 dan 3 itu kan lebar, nah panjang segitiganya. Asumsi aja udah. Panjang segitiganya adalah di sini ya. Ctrl D. Integer biar enak di sini biar enak betul-betul dibiasakan pakai variabel biar enak. Panjang segitiga. Panjang segitiga segitiga. 12 panjang segitiga. Integer panjang segitiga adalah kira-kira aja 300 ya. Misalnya 300. Oke, panjang segitiga adalah ini jarak dari sini ke sini dari X1 ke X3 itu 300. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui atau kita tandai, panjang segitiga, kemudian tinggi segitiganya, tinggi segitiga, tinggi segitiganya, tinggi segitiga. Taruhlah di sini 100 ya, contohnya. Udah. Nah, ini sudah ingat banget tinggal masukin ini. Ini kan X1, ini X ya. Tinggal X1. X1 adalah tadi X1 tadi apa ya? Batas kiri ya. Oh, saya lupa tadi. Apa sih tadi namanya?
biar variabelnya sama gitu. Apa sih namanya? Nah, ini dia, integer batas kiri. Ini kan kita udah punya ini ya, batas kiri dan uh, integer y batas kiri dan integer x. Kita udah punya ini. Nah, kan udah ada tuh batas kiri. Maka ini batas kiri ini. Ini 100. Daripada kita nulis 100 atau x1, kita lebih baik nulis x itu adalah x batas kiri. Biar nanti seragam semua. X batas kiri. X batas kiri itu baru satu ya, x1 ini ya. Kemudian yang kedua, nah yang kedua itu ini kan sudah X batas kiri. Yang kedua, di X2 ini, yang di X2 nih, yang sini ya, X2. X2 itu kan antara tengahan X1 dan X3 ya. Yang mana X2 ini adalah dari panjang segitiga, dari sini ke sini kan panjang segitiga nih, 1 sampai X3 nih. Panjang segitiga tinggal dibagi dua, jarak X-nya itu. Ya, panjang segitiga itu dibagi dibagi dua. Tapi dibagi dua setelah ditambah X panjang X batas kiri. Ya iya kan X batas kiri di sini. Tadi. Jadi ini ditambah panjang segitiga dibagi dua. X batas kiri ditambah panjang segitiga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk X3-nya itu sendiri. Untuk yang X3-nya itu sendiri adalah menjadi X batas kiri ditambah ditambah ya panjang segitiga lah. Ini kan panjang segitiga. X panjang segitiga. Ya, seperti itu. Hmm. Ini penulisannya panjang, tapi kita ngerti artinya. Timbang kita nulis langsung 100, 300, 500 itu enggak bingung. Terjemahkannya itu ini dari mana, dari mana, dari mana. Kalau kayak gitu enak. Kemudian yang kedua, untuk Y-nya. Y-nya coba kita lihat di sini. Y-nya kan dari atas ke bawah tuh tadi ini paling tinggi jaraknya 50 ya. Di X2 ini 50 tidak di batas itu ya. Nah, kita lihat dari sini nih, X1 ini kan batas kiri ya, dimulai dengan batas kiri seperti ini. Batas kiri ini memang paling kiri 100, tapi di antara dari sini ke sini dia tuh butuh tinggi kan. Berarti jaraknya adalah batas atas yang 50 ini ya, batas atas di sini, batas atas ditambah tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu berapa? Kebetulan 100 ya, kebetulan 100. Atau tinggi segitiganya 80 mungkin atau 120 aja ya, biar bedakan antara itu. Sehingga di sini Y batas atas ditambah tinggi segitiga kan? Iya, tinggi ditambah tinggi segitiga kan? Ditambah tinggi segitiga. Ditambah tinggi segitiga. Sementara untuk yang Y2-nya di sini ini kan ada Y2 nih. Y2-nya adalah kan mepet di angka ya sebatas ini tadi berapa batas atasnya 50. Ya, tinggal ganti Y batas atas. Nah, yang terakhir adalah ini. Ini kan sama nih X3 sama Y1 sama-sama sejajar. Ya sama dengan yang Y1 dan Y3. Tambah ini aja tinggal Y batas atas ditambah dengan Y batas atas ditambah dengan ini segitiga. Nah, nah, sekarang kita terapkan tuh ini baru segitiga. Tapi ini benar-benar lebih enak kok. eh ya ada sedikit perlu pembiasaan. Hanya kita bisa baca. Timbang angka-angka seperti ini tuh bingung tuh. Angka-angka seperti ini bingung untuk mana, 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 mana. Wah, udah bingung tuh. Ya. Sekarang kita terapkan ke dalam NetBeans-nya. Kita terapkan ke dalam NetBeans-nya. Oke. Ini kita copy dulu.
Paste namanya itu adalah atap ya, atap segitiga. Atap segitiga. Oke, berarti di bawahnya nanti semuanya ada atap segitiga namanya, atap segitiga. Oke, pertama atap segitiga warnanya apa? Biru. Oke, atap segitiga. Atap segitiga set color dot blue. Ya, tuh. Kemudian kita mau gambar segitiganya. Nah, segitiganya tadi atap segitiga. Ini kan yang dibutuhkan atap segitiga dot fill apa fill berarti fill new polygon. Polygon tuh artinya sisi banyak, bisa tiga, bisa gambar bintang itu pakai ini kalau misalnya mau rajin mah, kalau saya mau ogah. Ya, ini jangan lupa ini tadi pada saat kita nulis new polygon di sebelah kiri ini ada tanda kolom merah. Ya, biasa kita klik dan import Java Auto Polygon karena kita Java Polygon ini tadi masih belum terdaftarkan library-nya. Jadi kita daftarkan tadi yang sebelah kiri itu. Kalau sudah terdaftarkan, dia nggak nanya-nanya lagi. Nah, di Polygon ini apa aja di Polygon ini? Itu reference X-nya, kemudian Y-nya, dan X.length. Ini dibutuhkan X, ini kumpulan dari X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, kemudian ini panjang dari X-nya karena poligon kita tentukan berapa sisinya, jumlah sisinya. Ya, kita mulai dari yang tadi ini. Ini kan sudah ketemu X1, X2, X3. Ini kan sudah ketemu ya. Integer X-nya, maka kita tuliskan X segitiga. X segitiga, X-nya sisi segitiga dari sisi X adalah X segitiga itu apa aja tadi? Hmm, oh ya, ini kita tentukan dulu segitiga itu tadi butuh apa aja variabelnya. Butuh apa aja panjang segitiga, ya kan ya. Kemudian berapa panjang segitiganya tadi? Artinya 300. Oke, kemudian integer tinggi segitiga, tingginya asumsinya 120. Udah, itu ya. Kan kalau batas kiri batas atas tadi sudah ada. Ini batas kiri, batas batas sudah ada. Nah, segitiga tadi butuhnya apa? Dari X satunya adalah batas kiri, X batas kiri, kemudian X batas kiri ditambah panjang segitiga, dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena kita butuh cuma setengahnya doang ini. Koordinat di sini nih. Maka dibagi dua. Ya ini kan panjang kalau dari sini X1 sampai X3. Tapi kalau X2-nya kan dibagi dua untuk cari panjangnya. Oh, posisinya. Yang ketiga X batas kiri. Nah, ditambah panjang segitiga full. Yang ini panjang segitiga full. Oke, sudah. Udah ya. Udah. Kemudian ini yang X ketiga integer Y segitiga artinya untuk posisi Y-nya. Y-nya itu kan tadi dari atas di sini ya. X1 ini dia butuh pertama kan X1 nih. X batas kiri kan X1 nih. Di bawahnya berarti X1 juga yaitu batas atas ini batas atas ditambah dengan tinggi segitiga untuk menghasilkan nilai ini. X batas atas. Batas atas ada nggak sih? Y batas atas. Y batas atas ditambah tinggi segitiga kan.
Ya, iya kalau batas atas doang kan cuma sampai sini. Sementara kita butuhnya koordinat yang di X1 ini. Nih, sebelah sini. Yang itu ada ditambah tinggi segitiga. Kemudian, nah baru ya koordinat yang kedua, yaitu G2-nya adalah sama dengan batas atas tadi, di angka 50. Y batas tadi komponennya apa? Y batas atas. Dan yang ketiga, koordinat Y3 adalah sama dengan koordinat pertama. Soalnya kan sejajar ini antara X1 dan X3. Ya, kan jadi sama dengan yang pertama. Y batas atas ditambah apa? Tinggi segitiga. Jangan lupa titik koma. Nah, tinggal isi aja nih. Ini X segitiga, poligonnya terdiri dari X segitiga, kemudian Y-nya adalah Y segitiga, dan X dot length-nya ini terserah mau X dot segitiga dot length atau karena sudah ada tiga sisi, kita tulis tiga sisi juga bisa seperti ini. Karena ada tiga sisi, atau bisa tulis X length, X length, X segitiga dot length, itu juga bisa. Dan nih, ini uh, ini bagusnya saya taruh di sini aja biar pembacaannya lebih apa ya, enak kalau penggerupannya. Udah nih, jadi kita coba lihat di sini project grafik 2D rantau. Nah, sudah jadi. Ya ini dimatiin dulu itu tadi. Nah, yang panjang foto dulu. Kita matiin dulu. Ini dimatiin dulu karena nggak pakai. Saya ini aja ya. Ya nggak kepake karena kita kan buat itu doang. Buat contoh doang kan tadi itu. Sudah ini kita bisa dari project kemudian kita run file. Nah, sudah jadi itu ya gambar dulunya. Oh, ini mesti agak gede ya. Saya apa mesti lebar lagi. Kalau lebar lagi ada dua cara. Kita bisa desainnya di sini tambahkan. Di bawah sini ada tulisan size ya. Di size. Ini kita bisa klik kanan yang ini nih. Klik kiri yang ini. Di bagian size ini ya, size. Terusnya di sini. Hmm, width-nya misalkan width itu kan lebar ya. Lebarnya 1024. Width-nya 800. Contohnya gitu. Udah, tuh. Jadi ini kita jalankan lagi shape 6. Nah, itu sudah jadi kan atap segitiganya. Kemudian kita bikin bikin kotak, kotak yang biasa ya, bukan round rack tapi eh ya round rack juga boleh, pakai rack biasa juga bisa. Ya, kita gambar bangunannya, dindingnya. Ini kita copy dulu yang ini, tidak kasih keterangan gambar atap kotak, gambar atap segitiga. Nah, ini juga kita kasih keterangan untuk barunya gambar apa ya, kotak dinding. Nah, kita copy ini, paste, dinding aja ya, namanya dinding. Nah, ini kita koordinat-koordinatnya lagi. Ini enaknya kalau pakai apa ya, kalau pakai variabel, kalau ada angka yang sama kita nggak perlu nulis-nulis lagi. Ini kita menulisnya contohnya aja nih.
Yang dibutuhkan apa nih variabelnya? Jadi di sini variabelnya aja panjang sama tinggi ya. Berarti saya bikin dulu di sini panjang. Ini saya bikin untuk yang dinding, untuk dinding ya. Variabel untuk dinding, variabel untuk dinding. Panjang lebar apa panjang enaknya ya? Lebar lah ya. Lebar dindingnya berapa? Lebar dindingnya, ya tentu aja lebar dinding itu adalah sama dengan lebar segitiga atau panjang segitiga. Oh, udah pakai panjang, udah pakai panjang aja. Panjang dinding. Panjang dinding itu kan tetap sama dengan panjang segitiga. Ya udah kita tulis di sini. Panjang dinding adalah sama dengan panjang segitiga. Boleh seperti itu ya, boleh. Nah, kemudian lebar dinding. Lebar dinding itu berapa? Lebar dinding, lebar dinding sama dengan ya tinggi dinding lah. Tinggi dinding. Tinggi dinding kasih aja di sini karena lebih itu mungkin sekitar 450 bisa jadi 450. Ya tinggal digambar di sini. Berarti dinding uh, draw atau fill ya. Fill dinding dot fill crack fill rack. Nah, oke. Nah, sekarang masukin dulu variabelnya. Panjang dinding, kejar, panjang dinding. Ingat ya, ini apa harus? Nggak harus, tapi kalau ada bikin variabel seperti ini, kita enak bacanya. Panjang dinding adalah sama dengan panjang dari segitiga. Yang kedua, tinggi dinding, asumsikan saja kira-kira 450. Kan lebih enak, betul lebih enak kalau itu. Nah, sekarang ini, fill rect. Dia ada di koordinat X dan Y. Koordinat X-nya itu berarti koordinat pusatnya itu kan di sini. Di X, di ujung sini. Di ujung sini nih. Di ujung sini. Di ujung sini itu koordinatnya apa? Ya tentu saja. Koordinatnya adalah, ini paling kiri kan. Koordinat X ini. Ya, start start dinding. Ini saya tambahin ya. Eh, itu aja. X start X itu berarti yang sebelah kiri ini ya. X-nya. X X dinding. X dinding dia berapa? Dia kan sama dengan batas kiri nih. Sama dengan X batas kiri. Tuh. Terusnya yang kedua X dinding itu kan. Nah, yang kedua Y dindingnya. Karena kita butuh ini nih. X sama Y. Daripada kita ngetik-ngetik di sini langsung, kita tuh banyak ngayalnya. Mendingan kita pakai PowerPoint atau pakai Word, bisa kita gambarkan dikit-dikit aja. Y dinding. Y dinding. Y dinding adalah, nah ini kan batas ini nih, sepanjang ini di sini, yaitu dia eh, antara batas atas ditambah tinggi segitiga. Betul kan ya? Batas atas ditambah tinggi segitiga. Y batas atas ditambah tinggi segitiga. Nah, ini kita tulis lagi. Itu kan tadi saya nulis di sebelah sana biar penjelasannya di sini penerapannya. Untuk X dinding sama dengan tadi ya batas batas kiri ya, batas kiri. Kemudian integer Y dinding. Mulai dinding itu adalah berarti batas atas, Y batas atas ya. Y batas atas ditambah tinggi
apa tadi, tinggi segitiga. Sudah semua nih kita dapat berapa variabel itu 2, 3, 4 ya. Ini pas ini 2, 3, 4. X-nya tadi X dinding, tinggal ganti X dinding. Kemudian Y-nya adalah Y dinding, Y dinding. Width-nya adalah panjang dinding, harus lebar ya. Udah. Terus height-nya adalah tinggi, tinggi dinding. Udah nih. Oh, kasih warna dulu, oranye. Warnanya ada oranye. Dinding titik warnanya adalah warna oranye. Dinding titik color, set color, color that orange. Kita simpan. Kemudian di project sini saya running ya. Running filenya, udah jadi tuh. Tapi ini kan tingginya, banyak banget. Ya itulah makanya kita pakai variabel. eh itu angkanya kan kira-kira tadi. Sekarang kita angkanya height-nya tuh berarti nggak nyampe segitu. Tinggi tingginya nggak nyampe 4,5. Nah, tinggi tingginya mungkin 100. Ya kita nggak usah ngucap. Ini nggak usah apa berubah lagi. Tinggal ganti variabelnya aja disesuaikan. Sisi. Nah, udah jadi kira-kira pas nggak kayak gitu. Oh, kurang tinggi, ya ditambahkan aja. Jadi misalkan 250, di itu, yang 250, begini nggak? Kira-kira, oh nggak enak lah, ya 200 deh. Ya disesuaikan. Yang penting udah paham konsepnya nih saya, yang tadi saya matikan dulu. Pokoknya yang penting paham konsepnya. Ini saya tuh ya, run lagi. Kayaknya udahlah 150 ini bagus hasilnya. Udah, udah ya kita udah jadi itu. Bikin atau mau bikin kayak gini ya kira-kira ya berarti bukan 150 mungkin 200 mungkin 150 kali ya boleh bikin 150 atau 180 atau 170 itu 180 buat saja ya buatin doang kok yang ya kita nih balik lagi nih jadikan 200 sekarang bikin ini nih bikin lingkaran apa aja sih komponen lingkaran ya ini kita copy aja semua ini kita copy dulu ini variabel untuk lingkaran variabel untuk lingkaran jendela bulat ya lingkar jendela lingkar jendela lingkaran jendela lingkaran ini mulai dari mana mulai dari ini aja panjang di kan ini kan x-nya x-nya kan sudah ada nih biar lebih enak nih jaraknya berapa nih ke sini nih asumsinya aja dari ini berarti x jarak jarak ya jarak dari kiri ke jendela jadi di kiri ke jendela adalah x batas kiri ini kan 100 batas kiri ditambah mau di berapa ditambah misalkan ditambah 15 oke nggak apa-apa atau ditambah 20 ya tambah 20 jarak kiri ke jendela terusnya ini untuk jarak dari atas ke bawah sini ini kan sudah jelas nih jaraknya adalah dari batas y-nya si dinding y-nya di dinding itu ada nih formulanya status dia x jarak jarak dari atap ke jendela
ke jendela ke lingkaran ya, ke lingkaran. Ini dari jarak dari ke lingkaran. Jarak Y, Y, Y itu tentang tinggi, tentang atas bawah. Itu Y. Kalau X itu tentang kiri kanan. Nah, Y-nya ini, Y-nya adalah kan dari batas dinding ini ya, dari batas dinding. Ini sudah ada variabelnya nih. Y dinding ditambah mau jaraknya berapa dari sini misalkan 20 juga misal ya. Ya kita contoh aja Y dinding ditambah 20. Nah, terus apa lagi? Lingkaran ini punya panjang berapa? Lebar berapa? Ya, ini aja di sini panjang lingkaran. Contohnya misalkan 18. Nanti kalau nggak sesuai kita ganti aja. Kemudian lebar lingkaran sama dengan 18. Oh, ini ganti merah aja. Biar ini diganti menjadi tulisannya juga merah. Dia panjang lingkaran terus lebar lingkaran 18. Oke, kita gunakan di sini. Ini tadi dinding udah. Nah, sekarang kita gambar lingkaran. Gambar lingkaran. Grafik 2D. Oke aja dari atas. Grafik 2D untuk lingkaran. Kita lingkaran ya. Lingkaran. Lingkaran dot fill oval. Fill oval. Nah, ini rumus lingkaran ya. Pakai ini. Oh, warnanya juga kita tentukan dulu saat ini aja. Lingkaran did set color. Color dot green ya. Green. Nah, ini kita butuh komponen-komponen X, komponen Y, komponen width, komponen height. Kita udah tuliskan kan di sini variabel-variabelnya. Nah, kita samakan variabelnya. Berarti yang pertama integer. Kita butuh jarak X ya. X kiri, jarak kiri ke lingkaran. Ya, jarak kiri ke lingkaran itu adalah kan dari batas kiri ditambah mau jarak berapa? 20. Nah, kemudian integer Y X batas X batas kiri. Integer Y jarak atap ke lingkaran. Ini kan dari atap nih. Sini ke lingkaran tuh jaraknya berapa? Sementara kita sudah punya titik ini nih, yaitu titik titik Y-nya si dinding. Y dinding, Y dinding ditambah 20 lagi, misalnya seperti itu. Nah, panjang lingkarannya sendiri, X-nya panjang lingkaran, sebenarnya lebar sama tinggi ya. Ya udahlah, begini sama aja. Adalah contohnya 18, kemudian integer eh, atau ya udah lebarnya. Lebarnya, kemudian tinggi lingkaran sama dengan 18. Ya kan lebaran ada ke sini nih ya. Dari sini sampai sini kan lebar. Dari atas ke bawah itu tinggi. 18. Udah, tinggal ganti. Ini saya copy aja. Copy dari X sama-sama X kan ini. Saya paste ke sini. Kemudian ini saya copy. Paste ke sini. Kemudian lebar lingkaran. Width. Width. Lebar lingkaran. Copy. Paste ke sini. Dan juga tinggi lingkaran. Copy.
paste ke sini. Ya, sekarang saya running. Oh, ini udah benar, cuman kan ininya tingginya apa, panjang sama lebarnya itu apa terlalu kecil. Ya, karena terlalu kecil ya kita gedein. Jadi bukan 18, misalkan 60, di sini juga 60. Kita gedein. Itulah itu enaknya kalau kita pakai ini, tahu harus mengganti di mana, ya. Tahu harus kalau ketemu kesalahan tuh harus mencari di mana. Tahu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, itu mestinya harusnya kurang bawah ya, kurang bawah. Atau ini gedein lagi. Oke, gedein lagi menjadi 80. 80 dulu, gedein lagi. Ya, gedein lagi 80 baru jalan. Segini cukup. Ya, misalkan dianggap cukup lah ini jendelanya. Oh, tapi ini kurang bawah. Kurang bawah kan sudah tahu tadi tuh. Bahwa jarak dari atap ke lingkaran. Dari atap ke lingkaran adalah jadikan tempat kurang bawah. Berarti tambahin. Tambahin 50. Menjadi 50 misalnya. Begitu. Udah. Udah nih jadi jendela. Kurang lebih segini. Pas lah ya. Dah. Lu udah kelar nih. Tinggal satu lagi. Bikin untuk apa nih jendela kotak. Jendela kotaknya ya. Jendela kotak. Ini saya copy dulu. Nah, sama jendela kotak nih. Sini saya bisa kali ya. Sama nih kayak gini. Ini saya copy dulu semuanya. Control D aja. Ketikkan ke bawah dikit. Susah. Dah, variabel jendela kotak. Tentukan tadi panjang kotaknya atau lebar kotak ya. Lebar kotak misalkan 60. Kemudian tinggi kotak adalah berapa? Mungkin 75. Oke. Nah, jaraknya lagi nih. Kan kalau dari atas ke bawah kan sama nih. Tadi jarak dari atas ke bawah tuh mana ya? Ini ya. Jarak dari atas ke bawah tuh ditambah 50. Ini ya. Ya, dinding ada 50. Ya, karena sejajar, dia udah ketemu nih jaraknya di sini nih. Kan sejajar sama dia nih. Sama si hijau lingkaran. Maka ini karena sejajar ya udah gunakan aja jarak Y-nya. Y-nya yaitu jarak Y, jarak atap ke kotak sama dengan jarak dari ini. Y jarak dari atap ke lingkaran. Ya, karena sama-sama jajar. Nah, kemudian jarak dari kiri ke kotak. Jarak dari kiri ke kotak ya kira-kira aja dari 100 kurang lebih batas kiri tambah ini kan lebarnya sendiri itu panjang sekitar 300 ya. Ya taruhlah sekitar 200. Nanti kalau nggak sama, kalau nggak bagus ya kita perbaiki lagi. Dah, ini saya copy dulu di sini. Ini jendela kotak, gambar jendela kotak, jendela kotak. Integer X jarak kiri ke kotak adalah X batas kiri ditambah tadi kira-kira 200. Ya, dikira-kira dulu nanti bisa kelihatan. Seandainya ada yang salah, kita tahu salahnya di mana. Kemudian variabel untuk
Y, jarak dari atap ke kotak itu kan karena sejajar ya, dari atap ini, dari atap sebelah kanan ini dengan segitiga kan sejajar. Ya berarti sama dong dengan jarak Y, jarak dari atap Y, Y, jarak dari atap, jarak atap ke lingkaran. Ya karena sama kan sejajar ke lingkaran. Hmm. Kemudian integer lebar kotak sama dengan 60, integer tinggi kotak sama dengan 75. Itu angka-angka perkiraan, tapi kita perkiraannya bukan perkiraan menghayal atau berhalusinasi, karena sulit ya untuk menentukan angka-angka di dalam pikiran kita itu. Jadi harus dibantu dengan visual seperti ini, ya harus dibantu dengan visual seperti ini nih. Ini dengan variabel-variabel kita harus bantu dengan itu. Oke, sekarang kita bikin jendela kotak, set color, colornya apa tadi? Namanya colornya red ya. Kemudian jendela kotak, apa lagi, draw rectangle ya. eh, Fill rect, eh, yang pakai roundnya, round break X-nya sudah ada jarak kiri ke kotak. Nah, Y-nya nih jarak jarak atap ke kotak sudah. Kemudian lebar kotak sudah ada, tinggal ganti-ganti doang kan udah. Tinggi kotak sudah ada. Nah, sudutnya ya terserah mau dikasih sudut kotak. Itu sudut kotak misalkan 40 contoh ya, 40 ya. Ya, ini kita ganti sudut kotak dan satu lagi sudut kotak. Oke, ini kita kasih keterangan jendela kotak. Saya simpan, lalu saya jalankan shift F6. Sudah jadi itu. Oh, itu kok gambar apa misalkan jendelanya ini kayaknya kurang gede ya kayaknya ya. Oh iya, kalau kurang gede kan tinggal kasih lagi. Jadi lebar kotaknya bukan 60, mungkin 115 contohnya. Dua kali lipat ya itu ya. Saya jalankan lagi shift F6. Nah, jadi begini, ya ini kan sudah ada jarak Y, X jarak dari kiri ke kotak kan sudah ada definisinya, yaitu batas kiri tambah 200. Berarti ini harus dikurangi nih, jangan 200. Mungkin sekitar ditambah 100 saja nih. Contohnya seperti itu ya. Step 6. Wah, kok nyambung? Lihat lagi. Kok nyambung? Tinggal tambahin lagi. Jadi 130 contohnya gitu. Bisa nggak sih bikin otomatis kalkulasi? Bisa, cuman udah pakai yang ini aja yang mudah yang bisa diteliti aja gitu sekarang ini. Nanti kalau sudah menguasai, baru pakai metode yang lain bisa nantinya. Udah tambah batas kiranya, oh kurang lagi dikit lagi, tambah 10. Oke, tambah 10. Mana tadi? Mana tadi? Nah, saya kira ini udah cukup ya. Nanti tinggal disesuaikan aja mau kurang tinggi atau kurang lebarnya kurang atau kurang panjang, kurang warnanya dan silakan dikreasikan lagi bisa ditambah-tambah yang penting fungsinya tuh digambar dulu di sini. Gambarnya kurang lebih pakai PowerPoint aja atau pakai Microsoft juga bisa, Microsoft Word. Kemudian tentukan variabel-variabelnya yang bersangkutan gitu agar kita
Nanti nulisnya rumusnya jadi kayak gini doang. Ground red sama dengan jarak kiri kotak. Udah nggak ada angka lagi. Angkanya dipindahkan ke dalam variabel. Yang mana kita kalau ganti tuh gampang dan mudah bacanya. Gitu. Udah ya, nih demikian. Oh iya, itu kan ada suruh namanya ditulis apa tadi keterangan intinya sebagai judulnya. Saya sebagai judulnya ditulis apa itu tadi? Judul komputer grafik, NIM, dan nama. Oke, kalau nulis itu ada di bawah ini kan tadi buat sampel doang misalnya. Di bawah edit komponen ini tinggal tulis ini this titik set title. Set title-nya misalkan nama mahasiswa. Jangan lupa itu tanda stringnya yaitu tanda kutip di awal dan di akhir kalimat ya. Ini tanda kutip nih, tuh di awal dan akhir kalimat. Nama mahasiswa, kemudian NIM-nya. NIM siapa? NIM siapa? KTPLE 009. PLE 005. Ya, demikianlah kurang lebihnya ya, udah selesai semua ini. Hmm. Kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan, jawab atau di komentar aja. Karena kalau ditulis di komentar berarti kan nanti jawabannya bisa dibaca sama orang lain yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi saling memberi manfaat meskipun tidak tahu tapi akhirnya bisa memberikan manfaat atas ketidaktahuannya. Begitu. Ya, sama-sama manfaat buat semua orang. Saya running sekali lagi sebagai terakhir kali run file. Ya, nama mahasiswa, NIM-nya siap, CPLX 005. Udah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.